Jumpa lagi di Ribut TV. Ya, saya lagi di booth-nya Intel DCS 2025 dan kita akan lihat teknologi baru apa aja yang ada di sini. Harusnya sih keren-keren banget. Karena kemarin Intel baru mengumumkan Arrow Lake H dan HX untuk laptop. Iya, prosesor baru lagi untuk laptop yang lebih powerful tapi tetap power efisien. Oke, ini ruang pamernya ya. Di sini di depan ada demo mengenai capability dari Intel untuk di cloud, di edge, sama di device, on device ya. Jadi intinya AI itu bisa dijalankan di cloud, di edge, dan di device. Tapi kita tidak akan fokus ke sini karena itu adalah hal yang sudah biasa sebetulnya. Kalau tidak biasa kalian tulis di kolom komentar, nanti mungkin kita akan ceritakan maksudnya apa. Ya, oke, kita mulai dari sini dulu. Ini adalah, ini divisinya Intel Arc Graphics ya. Ini pakai B580. Terus juga ya ngedrive 3 layar. Udah bisa. Lalu di sini, ini dia nih. Ini Battle Mage ya. Di sini ada Battle Mage, di mana dia ini adalah GPU-nya yang 580. Lalu, nah ini nanti jadi lumayan seru. Di sini ini ada Arrow Lake H ya, dari Intel 200H series. Ini ada prosesor Lunar Lake 200V yang udah pernah kita bahas. Lalu ada Arrow Lake S, ini yang untuk desktop ya. Oke, sekarang mari kita lihat di sini ada apa. Oke. Di sini ada demo gaming di sini. Kita di sini pakai Arc B580. Ini yang punya Intel sendiri. Lalu di sini kita bisa lihat ini ada 2 demo. Ini pakai XeSS doang ya. Kemudian itu pakai XeSS2 yang baru yang ada di 580 yang ada di Battle Mage. Nanti kita bisa lihat sebentar lagi race-nya mulai. Nah, sebentar, mari kita lihat FPS-nya ada di berapa di sini. Jalan dulu. Oke. Nah, sekarang kita bisa lihat ya. Di sini frame rate-nya ada di kisaran ini susah banget. Nah, ada di kisaran 90-an FPS ya. Kalau dia jalan dengan XeSS. Nah, kalau pakai XeSS 2 karena sudah pakai frame generation, kita bisa lihat, nah dia bisa dapat 160-an FPS. Game yang sama, settingan yang sama, bedanya cuman ini pakai GPU yang lama, ini pakai GPU yang baru. Oke, ini dia ya, Arc B580, ada apa aja? Ada Monster Tulpar, Gunir, Onyx ya, ada Acer, ada ASRock Maxsun, ada Sparkle. B580 udah pada tahu dong, bagaimana yang ini? Ini Arc B570. Iya, ternyata sudah ada di sini yang B570 udah siap juga untuk diluncurkan ya. Ya, pada saat video ini dibuat, ini belum diluncurkan semua, tapi akan segera hadir yang satu ini. Lebih terjangkau lagi. Kalau B580 udah dibilang price to performance-nya mantap, ini harusnya lebih mantap lagi karena lebih terjangkau lagi. Oke, ini demo prosesor Intel yang baru. Bisa dilihat di sini yang di sebelah kiri pakai Core i9 14900K, yang kanan pakai Core Ultra 9 285K ya, yang baru. Nah, bisa dilihat di sini. Kalau kita bicara frame rate, dua-duanya sebetulnya udah di 200-an FPS. Kalau lihat powernya, ini bedanya jauh ya. Powernya yang satu di 100-an watt untuk CPU package powernya, yang satu di 80-an watt saja. Dan kalau suhu yang kiri sudah mengkhawatirkan, yang kanan ya masih aman. Oke, kalau dilihat ini total package dari sistemnya ya. Di sebelah kiri dia jalan di 280-an watt, 270, 280. Di sebelah kanan yang pakai prosesor baru cuma jalan di 217, 200, 220 gitu ya. Ini jelas yang satu ini lebih irit. Tapi ya kalau irit segini sih nggak terlalu jauh beda. Yang paling penting itu adalah suhunya lebih rendah. Nah, ini adalah solusi yang baru jadi nih ya untuk komersial. Ya, jadi masih pakai Lunar Lake. Jangan kaget karena buat komersial memang butuh sertifikasi khusus. Di sini semua ada yang dari HP, kemudian ada yang dari Lenovo, ini ThinkPad lagi, kemudian ada ini harusnya dari Dell. Ya, lengkap sih semua di sini. Cuman yang menarik adalah kalau untuk bisnis ini mau dipakai untuk apa sebenarnya? Nah, semuanya ini bisa menjalankan AI tapi langsung dari device-nya aja.
Ya, ini yang paling penting. Kenapa NPU-nya kenceng? Karena AI mau jalan device. Kenapa buat komersial penting? Karena data tuh nggak boleh dikeluarin, nggak boleh kemana-mana harusnya. Hanya di dalam device-nya aja. Contohnya di sini nih, untuk write up, untuk nulis, kita bisa bikin prompt, untuk nulis, bikin macam-macam, tes email segala macam, itu bikinnya di lokal. Jadi nggak perlu nyambung ke ChatGPT atau itu nggak usah. Jadi nggak perlu nyambung online. Lalu di sini juga ada contoh ini pakai Canvit di sini. Jadi dia bisa bikin dulu videonya segala macam, lalu nambahin lagi di sini, ya nambahin lagi si gambar orangnya ini, bahkan mulutnya bisa disinkronisasi di situ, cuma gambar doang, backgroundnya bisa di blur dan lain-lain, semuanya offline di sini. Lalu mau bikin desain, ini desainnya juga ini offline juga dibikinnya, sama. Jadi ngepromnya offline semuanya, tinggal bikin satu prompt di situ, nanti dia kasih contoh-contoh populer ID-nya seperti apa di situ. Again ini juga contoh yang offline, lalu misalnya di sini mau bikin gambar atau mau mungkin ada gambar tertentu mau diedit gitu ya, mau dirubah mau jadi seperti apa, sama ini juga offline pakai prompt. Lalu ini juga lucu, ini mungkin ini yang paling penting, tapi kenapa taruh di pojok sini? Jadi kita bisa taruh dokumen apapun di sini ya, ambil dokumennya, lalu kita bisa search dalam dokumen, bahkan kita bisa nanya isinya seperti apa gitu ya. Jadi mungkin gini, kalian bikin ada dokumen perusahaan gitu misalnya, terus mau nanya tentang, oh kalau misalnya begini gimana? Tuh keluar jawabannya, karena di sini ada ask question about your document di situ. Atau mungkin ada dapat PDF yang penjelasan yang panjang lebar, yang pusing mungkin menjelaskannya, membahasnya, ya udah taruh di sini nanti dibacain gitu, dicariin bisa. Oh saya butuh mau tahu tentang ini, wah dokumennya gila banyak banget ya. Mungkin 500 halaman, 1000 halaman, gampang dicariin pakai AI. Dan semua jalannya offline, jadi kita nggak perlu ngupload dokumennya kemana-mana. Langsung jalan offline aja, dan ini pakai NPU jadi lumayan kencang. Nah, sementara di sini ada penjelasan mengenai AI Playground. Ya, ini toolsnya dari Intel sendiri yang bisa dipakai untuk menjalankan AI langsung secara offline di device-nya. Mau pakai apa aja bisa sih, yang penting solusinya dari Intel sendiri untuk hardware-nya. Bisa buat bikin gambar, bisa buat desain, bisa buat membuat gambar desain sketch jadi lebih keren, itu bisa juga. Ada banyak fitur-fiturnya ya di sini. Ini contoh yang unik banget. Main Dungeons and Dragons mungkin ya, kan agak repot ya untuk menggambarkan apa yang sedang terjadi, atau mungkin main card game, apa yang terjadi itu susah digambarkan. Nah, yang ini bisa mencontohkan bahwa dengan sebut ini demo teknis ya, bisa dilihat di sini demo itu tuh jalan dengan NPU dan GPU sebetulnya. Tapi poinnya adalah ini bisa terjadi secara offline gitu. Misalnya kita mau coba minta, ini kan lagi tampilannya padang pasir gini, gurun pasir gitu ya. Kalau mau jadi hijau gitu misalnya, jadi hutan, bisa nggak ya? Kita coba ya. Jadi kita tinggal ngomong doang. Can you please? Nah, sudah diomongin, sekarang coba nanti dia akan berubah harusnya di sini. Nah, pindah ke forest. Tuh, berubah. Jadi bisa kalau lagi main board game, card game segala macam, tapi butuh visualisasi, tinggal ngomong aja, nanti visualisasinya langsung berubah. Bayangkan kalau ini adalah sebuah layar besar, di sebelahnya pemain, ini bakal seru banget. Tapi tentunya nggak cuma buat game doang sih, bisa dipakai buat macam-macam. Bayangkan kalau ada storyteller lagi ngomong di atas panggung, sementara di belakangnya ada kayak gini. Begitu dia ngomong satu kondisi tertentu, nanti ilustrasi di panggungnya berubah gitu misalnya ya. Atau mungkin seorang ayah lagi cerita ke anaknya, lalu ada TV di dalam kamar, mungkin ya. Terus ilustrasinya berubah sesuai dengan ceritanya. Menarik banget dan jalannya offline. Oke, ini demo yang cukup teknis. Saya coba jelaskan. Ini demo Thunderbolt. Thunderbolt ada gamingnya, Thunderbolt kan konektor. Oke, kita mulai dari PC yang di atas dulu ya. PC di atas ini sudah pakai Arrow Lake S ya, berarti yang buat desktop ya, prosesor desktop baru, dan itu sudah built-in Thunderbolt 4. Kemudian PC ini datang dengan sebuah card, ditambah lagi sebuah card di dalam sana, agak susah dilihat. Nah ini nih cardnya, sekali lihat ini aja pakai gambar ya. Nah ini adalah card Thunderbolt 5. Nah di card ini sudah ada lisensi untuk Thunderbolt Share. Nanti kita bahas soal Thunderbolt Share-nya. Nah bisa dilihat Thunderbolt 5 di belakang sini, di bawah sini ya, Thunderbolt 5 yang baru. Dia bisa terima macam-macam konektornya.
mau dari grafik pindah ke dia bisa. Terus bahkan di sini ada dari storage yang udah Thunderbolt 5 juga, masuk ke sana bisa. Bahkan game yang ini jalan dari storage tadi, storage Seagate tadi ya, yang pakai Thunderbolt 5. Nah, tadi udah dibilang bahwa Thunderbolt 5 ini dia punya lisensi untuk Thunderbolt Share. Selama sudah ada lisensi Thunderbolt Share, dia bisa melakukan Thunderbolt Share. Bagaimana itu? Oke, layar ini terhubung ke PC yang di atas, ya. Lalu ini ada sebuah laptop. Bayangkan kalau kita mau streaming, biasanya kan harus pakai 2 device ya, harus pakai macam-macam tambahan. Nah, kalau banget pakai Thunderbolt Share, tinggal langsung connect aja. Dari Thunderbolt situ langsung ke sini. Jadi, apapun yang hadir di sini, lihat ya, kalau saya gerakin di sini, sama gerakannya, ya. Tuh, sama, gerakannya sama persis. Jadi kita main game di sini, di streaming dari sini. Udah dilihat ini ada OBS-nya, segala macam udah ada. Nah, yang bikin masalah adalah kalau streaming kayak gini lah audionya gimana? Thunderbolt dulu nggak bisa transfer audio dari PC utama ke sini. Biasanya cuma gambar doang yang bisa ditransfer. Sekarang sudah ada audionya bisa ditransfer dan ini baru banget diperkenalkan selama CES 2025 dan ini fitur yang akan segera keluar. Nah, kalau diklik, ini audionya keluarnya sebetulnya dari si laptop. Karena benda ini tidak ada speakernya sama sekali. Jadi audio keluar dari laptop sini. Kalau audio keluar dari laptop berarti ini bisa di streaming keluar. Gitu. Ini cuma satu fitur dari Thunderbolt 5 yang baru. Bukan berarti cuma itu doang fiturnya, bisa macam-macam karena perangkat Thunderbolt apapun yang dipasang ya pasti bisa akan jalan dengan kencang dan lancar. Eksternal GPU kita lihat udah mulai nambah lagi dengan datangnya Thunderbolt yang baru ini. Lalu banyak fitur-fitur lain. Lalu untuk hub-nya juga sudah mulai banyak untuk Thunderbolt ini. Jadi ya ada docking segala macam, sudah semakin banyak aksesoris untuk Thunderbolt 5. Exciting. Ya lupa, ini menarik ya, bisa dilihat berapa bitrate-nya dan berapa kbps-nya di situ kelihatan dan frame rate-nya. Ya, frame rate-nya di sini langsung tercopy ya, langsung 120 gitu ya. Jadi sebetulnya ini bisa banget sih streaming di atas 60 fps, tapi biasanya kan butuh limiter gitu biar ngepas aja pas kita streaming di 60 aja misalnya gitu kan. Ya, kalau nggak kan streaming kegedean juga. Bisa dilihat sini resolusi tinggi banget dengan frame rate-nya juga bisa tinggi banget. Ya, ini fitur Thunderbolt Share. Nah, kalau ini demonya Copilot Plus beneran ya, ini demo banget ini. Ini keren banget sih, cuman nanti biar Mas ini yang menjelaskan. Pakai bahasa Inggris, nggak apa-apa ya, biar lebih detail. Okay, can you help us? Yeah. So we're here at CES 2025 giving you a sneak peek of Copilot Plus on x86. This is available in the Windows Insider program. So all of our Intel Core Ultra Series 2 200V based systems, that's codenamed Lunar Lake, are going to be Copilot Plus enabled. And what that ultimately means is you're able to run powerful AI features on device. One of those is called Recall. What Recall does is it creates an explorable timeline of your PC's past history, and all those images and screenshots that it's taking in the background are stored on device, and you have to authenticate to be able to access that data. So we'll go ahead and authenticate, and you can see the timeline of what I've been doing over the past day, making some PowerPoints, getting in some emails, doing a virtual tour. But I remember a few days ago, or maybe a week ago, I got an email about Copilot Plus on x86, so we're gonna go ahead and do a search for that and see what pops up. Now you can see it indexes all those screenshots. On the 17th, I was doing a web search for Copilot. We got some PowerPoints in here, but ultimately what I was looking for is this email. It has the context, it's about Copilot Plus. I have a direct link to that email here. I can pop that open, and it looks like Craig wants me to create a PowerPoint presentation on Copilot Plus on x86. So we'll pop over here to PowerPoint. And you can see Copilot already is ready and says, what do you want to create this presentation about? And we'll go ahead and say Copilot Plus on x86. Now it runs that through an LLM and will produce a nice outline for what we will be producing. You can obviously edit this, modify, move things around, but I'd say it looks pretty good. We'll go ahead and generate.
Now it's going to go pull down images, all the text associated. It also has access to Microsoft PowerPoint Designer, so these slides will be rather visually appealing. And then it also includes speaker notes. So you'll have the entire presentation in a matter of about 30 seconds. It's a good starting point. Obviously, anything that's AI generated, you do want to check and make sure that it is accurate. But you have a great starting point to kick off from. And just like that, we're done. We'll pop in here, take a look. And as you can see, there's those speaker notes. And I also have access, again, to PowerPoint Designer if we want to kind of change the look and feel. Another great feature is called Click to Do, which is contextual-based actions based on what it sees on this website. So let's say I want to pull down this image and I don't like the background, so traditionally I would have to save this image, import into Paint or PowerPoint, and remove that background. But with Click to Do, all I need to do is hold down this Windows key, and you can see my cursor change, and when I select this, it scans that page and says, I think you selected an image. What are you trying to do with that? Well, I would like to remove the background with Paint. One simple step, we're done. Another example of Click to Do is you've probably been sent a screenshot or been on a web page where you can't copy something. Oh, here we go. So let's kind of find something that Intel Museum. Yeah, Intel Museum. And I kind of like this little snippet, but there's no way to copy it. What do? We hold down this key, select that. It recognizes that there's text on the screen, allows you to copy that over, and you're off and running. Oke, Lunar Lake dan handheld. Ya, ini ada tiga game konsol yang udah pakai solusi dari Intel Arc Graphics tentunya bikin dia jadi bisa kencang. Yang di tengah harusnya udah kenal ya dari MSI, tapi ini yang versi keduanya ya. Lebih kencang grafiknya, jelas lebih oke di sini ya. Tuh. Lebih kencang yang satu ini. Lalu ini adalah One X Player. Ya, ini juga smooth, lancar. Gak ada masalah, sayangnya ini nggak ada di Indonesia atau belum ya. Asik ya, kayak tablet dikasih gamepad gitu kanan kirinya, tapi ini gede banget memang. Dan ini adalah kerjasama antara Intel dengan Tencent. Ya, jadi ini menarik, benda yang satu ini menarik sekali karena mungkin kalian melihat gambar agak aneh ya, karena ini di 3D sebetulnya. Saya yang lihatnya enak. Nah, kalau saya geser balik, nah ini jadi 2D sekarang. Jadi 2 dimensi, enak dilihat pakai satu kamera begini. Sementara kalau dibalikin lagi, nah ini sebetulnya 3 dimensi, jadi kalau saya ngeliatnya ini masuk ke dalam gitu. Ya kalau ini nggak kelihatan masuk ke dalamnya. Cuma bisa kelihatan bahwa kalau saya pencet ya, coba saya pencet, tiba-tiba dia jadi 2 gambar dulu sebentar. Tuh, jadi 2 gambar. Nah, ini balik lagi jadi 2 dimensi. Ini cuma contoh doang apa yang bisa dilakukan, tapi ini gede banget sih. Tangan saya ini besar ya, jadi ini gede banget. Ya ini contoh bahwa memang solusi yang baru dari Intel bisa dipakai buat gaming handheld juga dan lumayan smooth jalannya. Sementara di sini juga ada solusi-solusi laptop ya pakai Intel. Kalau yang di ujung sana itu yang pakai Lunar Lake, kita udah lama lihat. Sementara ini yang pakai Arrow Lake H. Jadi ini H series, tapi H series itu kenceng ya 28 sampai 40-an watt. Tapi tipis. Itu dia, kencang dan tipis dan bisa ringan juga. Ini Acer Aspire Vero, kalau yang di ujung sana itu yang 2 layar jelas Asus VivoBook, dan ini ada dari MSI. Rata-rata memang nggak tebal-tebal amat, nggak kayak laptop gaming gimana gitu ya. Tapi kencang-kencang. Jadi prosesornya kencang, tapi TDP-nya nggak terlalu tinggi. Dan ada NPU-nya juga, walaupun tidak sekencang yang ada di Lunar, tapi ada NPU-nya. Dan yang penting adalah dia mengizinkan performa tinggi dengan form factor yang unik atau ringan. Ini demo yang unik banget cara penggunaan NPU atau GPU untuk pakai AI ya. Tapi ini pakai punya Intel sendiri dan ini buat gaming bisa, buat macam-macam bisa. Cuma demonya menarik kalau pakai gaming. Sorry, kita pakai bahasa Inggris lagi biar Masnya yang menjelaskan ya. So here we're showing a piece of software from our friends at Cephable. It's a piece of accessibility software that helps a lot of people better use their computers. So here we're using a facial recognition model, and as I tilt my head forward, I have it programmed so that it auto goes forward.
And then as well as I can tilt my head back, I go backwards. And then as I go forward, so in this game, we also have set up for facial expression. So as I smile, it shoots the gun. Or if I open my mouth, I can reload my weapon. That's just a small example of the different features that Cephable has as far as being able to set customizable commands, controls, all based off different experiences that you can use for tracking based off of their model. And then this model is running on the Intel Core Ultra NPU to keep it super efficient and responsive while you're playing games. Now, it's not just for video games, but any type of Windows application that you want to program or configure. And it's free for everyone. It's free. Wow, nice. Thank you. Thank you. Ya, di sini juga ada Intel Gaudi ya untuk server ya, lalu ada untuk mobil, solusi-solusi Intel untuk mobil juga ada, lalu kemudian di sini solusi Intel untuk retail. Jadi tuh bisa diajak ngobrol. Tuh. Ya, jadi bisa ngobrol sama iklannya. Lucu juga ya. Ya, jadi ternyata kita nggak hanya bicara soal performa gitu atau power efisiensi, tapi ada banyak teknologi baru ya tadi ya. Nah, dari semua yang dibahas, mana yang paling kalian suka? Coba tulis di kolom komentar. Oke, saya Deddy Irfan, Jagat Ribut TV.